Semisal Anda hanya mempunyai seorang anak, meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan seorang anak, harta tidak banyak, rumah masih ngontrak, ya, tidak punya pensiunan, tidak banyak uang yang ditinggalkan, tetapi Anda memiliki simpanan berupa anak yang soleh. Anak yang soleh itu qadarullah menjadi satu-satunya yang sholat di kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip utama yang melandasi pensyariatan nikah atau pernikahan adalah menjaga keberlangsungan hidup dengan cara berketurunan. Jadi anak yang soleh merupakan hukum asli dari disyariatkannya pernikahan, dan anak itu adalah sebaik-baik simpanan. Mungkin setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang makna kesuksesan. Ada yang beranggapan orang sukses itu kalau ia menduduki posisi jabatan tertentu. Sukses itu ketika memiliki pekerjaan yang sangat diidamkan. Sukses itu adalah ketika bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi ke jenjang pendidikan yang istimewa, mungkin sampai menempuh pendidikan di luar negeri. Ada yang berpikir sukses itu kalau bisa memiliki banyak properti, membangun rumah yang mewah, di dalamnya ada kolam renangnya, perabotannya lengkap, tamannya luas. Mungkin ada juga yang berpikir orang sukses itu kalau ia bisa bepergian di satu tempat wisata yang sangat diidamkan atau diinginkan. Bahkan ada yang sekedar merasa sukses ketika ia bisa menikmati menu kulineran tertentu yang harganya mahal dan tidak setiap orang bisa menikmatinya. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik semua cita-cita keinginan orang yang sedemikian banyaknya itu, tidak ada yang lebih baik dari memiliki anak yang soleh sebaik-baik simpanan. Kalau boleh diilustrasikan seperti ini, semisal Anda hanya mempunyai seorang anak, meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan seorang anak, harta tidak banyak, rumah masih ngontrak, ya, tidak punya pensiunan, tidak banyak uang yang ditinggalkan, tetapi Anda memiliki simpanan berupa anak yang soleh. Anak yang soleh itu qadarullah menjadi satu-satunya yang sholat di kampung itu. 1 tahun kemudian di kampung itu menjadi ada 2 orang yang sholat, yakni anak Anda dan istrinya atau menantu Anda. 1 tahun berikutnya menjadi ada 22 orang yang sholat di kampung itu. Siapa? Selain anak Anda dan istrinya, ada 20 anak di kampung tersebut yang ikut kelas TPA yang dibuat oleh anak Anda dan menantu Anda. Nah, selang berapa lama waktunya 20 anak ini semuanya mengerjakan sholat, beribadah kepada Allah, maka menjadi 22 orang yang sholat di kampung tersebut. Tidak berhenti di situ, anak Anda dan putri Anda kemudian membuat proposal penawaran kepada para agnia untuk menjadi orang tua asuh bagi ke-20 anak yang qadarullah dari latar belakang ekonomi yang terbatas atau fakir miskin. Ke-20 anak ini seluruhnya masuk kepada pondok pesantren, dan 6 tahun kemudian mereka semua selesai menuntaskan pendidikannya di pondok pesantren, menjadi hafidh dan hafidah, menjadi para penghafal Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, sepulangnya di rumah mereka mengajarkan nilai-nilai Islam, mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kampung ini menjadi kampung yang Islami yang mempraktekkan nilai-nilai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak bisa dipisahkan bahwasanya pernikahan itu menjadi gerbang lahirnya generasi penerus yang soleh. Sebab meninggalkan anak yang soleh pada hakikatnya adalah meninggalkan peradaban. Bayangkan kalau itu tidak hanya satu anak yang soleh, tapi ada beberapa anak yang soleh yang lain, akan lebih mudah untuk
mengembalikan umat ini kepada kejayaannya, membangkitkan umat ini kepada keberhasilan sebagaimana yang diharapkan daripada pendahulu pejuang Islam dan para generasi salafus soleh. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita semuanya memiliki anak-anak yang soleh yang akan menjadi pelanjut perjuangan Islam demi tegaknya Islam dan dinul Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.